Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Habil dari jurusan Ilmu Perpustakaan kelas 4A. Pada hari ini ingin menjelaskan tentang filsafat teknologi menurut sudut pandang dari Don Ihde. Baik. Jadi Don Ihde ini merupakan seorang leading professor di bidang filsafat dan dekan humaniora dan seni di State University of New York di Stony Brook, Amerika Serikat. Nah, Don Ihde ini memiliki latar belakang filsafat yaitu filsafat kontinental dengan fokusnya itu kepada fenomenologi dan juga sedikit filsafat analitik. Ihde sendiri memulai beralih ke filsafat teknologi sekitar tahun 1970-an lewat penelitiannya di bidang persepsi. Nah, filsafat teknologi sendiri merupakan cabang dari filsafat kontemporer atau filsafat di masa sekarang yang dimana teknologi dilihat sebagai fenomena penting yang harus direfleksikan. Dimulai dari tokoh Heidegger yang menempatkan teknologi sebagai persoalan ontologis dalam filsafat dan juga JDW yang memasukkan teknologi ke dalam wilayah praksis, yang dimana para filsuf lain mulai melirik dalam bidang filsafat teknologi, salah satunya adalah Don Ihde itu sendiri. Nah, tetapi yang membedakan sudut pandang Don Ihde dibanding dengan filsuf yang lainnya, si Don Ihde ini tidak ingin terjebak ke dalam pemikiran yang ekstrim terhadap teknologi sebagai suatu entitas netral yang otonom dan juga determinis. Ranah filsafat dari Don Ihde ini dimulai dari bukunya tentang teknologi yang ia tulis sekitar tahun 1970-an yang berjudul Techniques and Praxis, A Philosophy of Technology, yang mana dimulainya dengan penekanan kepada materialitas dan juga kekonkretan alat teknologi serta penjabaran bentuk-bentuk relasi manusia dengan teknologi, yang dimana kemudian karya Don Ihde ini lebih terkonsentrasi kepada filsafat teknologi. Nah, secara etimologis, teknologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu tech, yang berarti seni, keterampilan, dan juga cara untuk mencapai hasil, dan juga logos, yang berarti ilmu. Jadi, teknologi ini bisa diartikan sebagai ilmu tentang cara atau sarana untuk mencapai suatu tujuan. Baik, kemudian ada teknologi menurut Don Ihde sebagai seorang filsuf kontemporer yang secara khusus menaruh perhatian terhadap filsafat teknologi. Don Ihde mengakui bahwa definisi tentang teknologi itu sangat luas. Bahkan Don Ihde sendiri tidak membuat suatu definisi tentang teknologi secara definitif karena Don Ihde ini menganggap bahwa siapa saja dapat membuat definisi tentang teknologi. Nah, penggunaan kata tekne dalam kebudayaan Yunani kuno yang hanya sebatas berorientasi kepada nilai-nilai estetik, menurut Ihde ini merupakan pengertian tentang teknologi yang terlalu sempit. Jadinya dalam hal ini, orang-orang Yunani kuno belum mampu membedakan mana itu seni dan juga teknologi. Nah, hal ini pula yang menjadikan alasan mengapa teknologi lebih berkembang dalam kebudayaan Romawi yang secara filosofis lebih bersifat eklektik. Ya, yakni memilih dan memilah apa yang baik dari kebudayaan lain dan menerapkan di dalam kebudayaan sendiri. Nah, ciri utama tentang definisi teknologi menurut Ihde yang pertama itu adalah teknologi itu harus memiliki komponen yang konkret yakni materi. Kemudian aspek penggunaan atau praksis, dan terakhir itu hubungan antara alat teknologi dan juga manusia yang menciptakan, menggunakan, dan juga mengubahnya. Nah, teknologi sendiri mulai berkembang di kebudayaan Eropa di masa Renaissance yang nampak pada penemuan teleskop oleh Galileo Galilei berdasarkan pengetahuannya tentang kaca dan juga lensa. Nah, bagi ide itu sendiri, si Galileo Galilei ini merupakan orang pertama yang membuat sains mewujudkan diri secara teknologis dengan penggunaan instrumen dan alat-alat eksperimen. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, penggunaan teknologi ini juga digunakan dalam dua perang dunia besar seperti bom dan juga senjata pemusnah lainnya. Kemudian muncul persoalan tentang posisi teknologi, dan di mana hal ini dipersoalkan oleh para kaum determinis sosial dan juga kaum determinis teknologis. Nah, kaum determinis sosial itu sendiri berpendapat bahwa teknologi adalah suatu entitas yang netral. Dia itu tidak memiliki efek pada dirinya sendiri kecuali ketika berada di tangan manusia. Sedangkan untuk kaum determinis teknologi, seperti ada tokohnya itu Jack Welch dan juga Herbert, yang dimana mereka memandang bahwa teknologi itu memiliki alur hidupnya sendiri dan berjalan dengan sendirinya, dimana teknologi menjadi otonom dan menarik manusia ke dalam pemikiran yang instrumental, di mana semua hal termasuk manusia dilihat sebagai sebuah sarana.
dan teknologi menjadi sarana dan juga tujuan dalam satu kesatuan sekaligus. Nah, ide ini menempatkan posisi yang bertentangan dengan kedua aliran tersebut, di mana ia sendiri berasumsi bahwa teknologi tidaklah netral, di mana teknologi ini bisa digunakan manusia sebagai mediator dalam mempersepsi dunianya untuk mengubah pengalaman manusia tentang dunia, dan juga teknologi menjadi tidak netral karena melalui kekuasaan manusia yang dimiliki oleh manusia atau yang dimiliki pencipta teknologi tersebut, orang tersebut dapat menggunakan teknologi sebagai instrumen kekuasaan dan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, tetapi tidak netral di sini maksudnya bukan teknologi adalah hal yang buruk atau hal yang tidak baik, melainkan itu merujuk pada perubahan pengalaman manusia yang terjadi akibat penggunaan teknologi. Nah, secara persepsional, kehidupan manusia itu juga telah berubah semenjak kehidupan manusia itu sendiri diisi oleh teknologi. Dan manusia secara a priori menerima sebuah pandangan bahwa dunia termediasi secara teknologis. Nah, penggunaan teknologi sendiri sudah memunculkan revolusi teknologis dari aspek waktu, ruang, dan juga bahasa, yang dimana ini dimuat melalui alat-alat teknologi atau artefak teknologi seperti jam, peta, dan juga tulisan. Nah, teknologi sendiri ini bisa mengalami transformasi ciri penggunaan sehingga penggunanya dapat berbeda jauh dari intensi semula si penciptanya. Nah, lalu ada metode filsafat teknologi yang digunakan oleh Don Ide. Nah, menurut Don Ide sendiri, agar filsafat menjadi filsafat teknologi, maka kita harus menempatkan teknologi sebagai fenomena utama untuk dikaji dan mampu menganalisis secara reflektif untuk menerangkan ciri-ciri fenomena teknologi itu sendiri. Nah, Ide sendiri ini menggunakan pendekatan fenomenologis dalam filsafat teknologinya berdasarkan model persepsi ala Husserl dan Merleau-Ponty serta model praksis. Jadi dengan adanya instrumen teknologi, pengalaman manusia itu juga ikut berubah, di mana proses transformasi pengalaman inilah yang dijelaskan oleh Ide melalui metode fenomenologisnya, di mana metode ini memandang instrumen sebagai ekstensi dari kemampuan indrawi tubuh manusia. Nah, dalam pemahaman Ide, fenomenologi jauh lebih luas dari sekedar relasi subjek atau ego dengan dunia seperti dalam fenomenologinya si Husserl, di mana tubuh dan instrumen dari teknologi yang bersifat relasional adalah subjek yang memahami dunia secara eksistensial, dan penempatan instrumen dalam relasinya dengan tubuh merupakan manifestasi dari pembacaan atas realitas. Nah, dengan demikian dalam konteks ini bukan lagi aku yang berada di dalam tubuhku, melainkan tubuhku sebagai aku itulah yang memahami dunia. Nah, metode tadi itu disebut dengan fenomenologi instrumentasi yang menjelaskan bagaimana pengalaman indrawi manusia secara intensional dan persepsual berekstensi lewat artefak atau benda-benda teknologi. Nah, pendekatan yang digunakan oleh Ide dalam meneliti dan menjelaskan relasi manusia dengan teknologi itu disebut sebagai pasca fenomenologi atau post fenomenologi. Fenomenologi Ide lebih bersifat pragmatis karena selalu meneliti sesuatu yang konkret dan melibatkan pengalaman keterbutuhan. Ia juga berpijak pada pendekatan materialis yang melihat bahwa refleksi atas teknologi dapat menjadi titik tolak bagi pendasaran filsafat sains. Ide sendiri tidak lagi merujuk pada ego transcendental dan lebih menggunakan pengalaman manusia untuk mencari kompleksitas dari sebuah pengalaman. Lalu ada konsep-konsep dasar filsafat teknologi menurut Don Ide. Yang pertama itu ada dunia kehidupan atau life world, yang dimana life world ini pertama kali dikemukakan oleh Edmund Husserl dengan istilah Lebenswelt, yang kemudian dibahasakan kembali oleh Ide menjadi life world. Dalam pandangan Husserl sendiri, Lebenswelt ini memiliki arti dunia yang dirasakan secara bersama. Jadi pengalaman manusia selalu terkait dengan dunia kehidupannya. Manusia itu selalu hadir dalam dunia dan dunia menjadi terminus relasi intensional sebagai apa yang dialami.
Dalam konteks ini, teknologi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia dan telah memengaruhi persepsinya terhadap dunia. Mediasi instrumen teknologi telah membentuk suatu dunia kehidupan baru yang dianggap sebagai dunia kehidupan yang merupakan produk dari teknologi. Nah, ide sendiri berpendapat bahwa melalui mediasi instrumen teknologi, manusia mengalami dunia kehidupan baru yang secara teknologis, di mana seperti sekarang ini kehidupan manusia itu sudah diisi oleh teknologi untuk memudahkan tugas-tugas mereka dalam melakukan suatu aktivitas. Kemudian yang kedua ada instrumentasi dan realisme instrumental, di mana fenomenologi instrumentasi ide yang memahami bahwa dunia kehidupan diwujud melalui instrumen teknologi. Instrumen di sini merupakan alat-alat seperti teleskop dan analogi atau jam yang dapat membantu manusia dalam melihat benda-benda yang jauh yang berada di langit dan juga untuk mengukur dan mengetahui waktu. Nah, dalam konteks post-fenomenologi, ide relasi ini instrumen manusia dengan dunianya dipahami sebagai relasi yang lebih bersifat materialistis. Instrumen bukanlah sebagai objek dari pengalaman itu sendiri, melainkan hanya merupakan sebuah ekstensi dari organ tubuh manusia. Nah, peran instrumen dalam kehidupan manusia pada akhirnya memunculkan suatu perspektif baru, yakni realisme instrumental. Nah, dalam teori fenomenologi instrumentasi ini, instrumen digunakan untuk merepresentasikan dunia kehidupan dan teknologi merupakan alat untuk memperluas persepsi manusia terhadap dunia tersebut. Nah, dalam post fenomenologi, instrumen dilihat sebagai ekstensi organ tubuh manusia dan memunculkan perspektif baru, yaitu realisme instrumental, yang dimana sains teoritis menjadi nyata melalui penggunaan instrumen, dan observasi ini menciptakan wilayah perseptual baru, yaitu dunia yang dihadirkan secara teknologis. Nah, dalam filsafat teknologi ide, instrumen memiliki fungsi positif dalam menyampaikan ciri-ciri entitas dan membuat entitas yang sebelumnya teoritis menjadi nyata. Instrumen tadi itu dan dunia yang direpresentasikan tadi adalah kenyataan itu sendiri, dan pengalaman manusia melalui instrumen teknologi menegaskan keberadaan tentang kenyataan tersebut. Jadi dengan adanya instrumen ini, maka persepsi manusia terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu ada di situ, maka bagi manusia itu setelah kena adanya teknologi, dia ini menjadi seolah-olah nyata di pandangan oleh si manusia itu. Kemudian yang ketiga ada teknologi yang mengubah persepsi manusia. Persepsi manusia ini tentang dunia kehidupan berubah seiring dengan penggunaan teknologi sebagai mediator antara manusia dan dunia kehidupan. Dalam konteks ini terdapat dua jenis persepsi, yakni ada mikro persepsi dan juga makro persepsi. Yang dimana mikro persepsi ini langsung melalui tubuh dan semua inderanya kita yang dimana kita ini berada di dunia dengan gerakan dan juga emosi, yang oleh ide ini disebut dengan body one. Kemudian ada makro persepsi, yang dimana makro persepsi ini diperoleh lewat budaya di mana manusia berada atau di sekitar lingkungan kita. Mulai dari cara berpikir dan juga kebiasaan yang suka kita lakukan. Nah, istilah ini oleh ide disebut dengan body two. Nah, menurut ide, body one dan body two ini tidak bisa dipisahkan dan terdapat dimensi ketiga di antara dua hal tersebut, yakni dimensi teknologi, yang dimana dengan adanya teknologi maka cara mengalami dunia atau memandang dunia itu diubah secara ontologis. Nah, lalu ada alat-alat teknologi yang mampu mengubah pengalaman dan persepsi manusia untuk tentang waktu, ruang, dan juga bahasa. Yang pertama itu adalah teknologi yang mengubah persepsi atau pandangan manusia mengenai waktu, yang dimana di masa sekarang ini sudah dikenal sebuah arloji atau jam sebagai alat untuk penunjuk waktu yang dihitung dalam satuan jam. Nah, ada perbedaan antara masyarakat yang menggunakan arloji dan juga tidak. Nah, seperti masyarakat yang berada di perbukitan yang dimana pekerjaannya itu seperti bercocok tanam, mereka ini lebih mengikuti pergerakan musim matahari dan juga bulan untuk memulai bercocok tanam, yang dimana hal ini berbeda dibanding dengan orang-orang yang misalkan pekerjaannya itu berada di kota atau mereka yang menggunakan arloji untuk mengukur waktu. Jadi orang-orang yang menggunakan arloji untuk mengukur waktu ini tidak melihat ke langit untuk sebagai penunjuk waktu, melainkan hanya tinggal melihat arloji untuk mengetahui waktu yang sekarang ini.
Nah, pada zaman dulu manusia itu mematok hidupnya berdasarkan alam atau melihat waktu, tetapi sekarang manusia itu mengukur alam berdasarkan arloji. Jadi kalau kita ingin mengetahui apakah ini sudah malam atau siang atau sore, kita hanya tinggal melihat jam. Jika pukul misalkan menunjukkan pukul 12 PM, maka itu menandakan itu sudah jam 12 siang. Kalau menandakan jam 5 IM, maka itu sudah menandakan waktu pagi. Kemudian ada perbedaan persepsi juga dilihat dari perkembangan jam itu sendiri, di mana jam analog yang ada penunjukan jarumnya itu menunjukkan waktu sekarang dan juga ada rentan waktu yang lain. Jadi jika di jam analog itu terdapat tertulis pukul 3.00, maka tetap ada rentang waktu yang lain seperti jam 4, jam 5, jam 6 dan seterusnya. Sedangkan dengan adanya perkembangan zaman ini muncullah jam digital yang hanya menampilkan waktu sekarang saja, yang dimana waktu sekarang menjadi magnifikasi atau ditimbulkan atau diutamakan, dan rentang waktunya itu direduksi, di mana pembacaan alam melalui konsep waktu lewat arloji ini mengubah persepsi manusia terhadap dunia dan memunculkan pandangan bahwa bumi ini merupakan sebuah arloji di mana tempat manusia hidup, dan alam merupakan satuan waktu yang bekerja seperti arloji. Nah, ide ini berpendapat bahwa pada masa sekarang bukan hanya alam, melainkan manusia sendiri pun dibaca melalui alat-alat teknologi. Ya, jadi contohnya itu kalau sudah jam menunjukkan pukul 6 PM, maka itu sudah menandakan misalkan waktu maghrib, di mana itu menandakan kalau waktunya kita untuk sholat maghrib. Dan juga misalkan kalau sudah jam 10 PM, maka itu sudah menunjukkan waktunya untuk tidur. Kemudian ada tentang teknologi yang mengubah persepsi ruang, yang dimana ini terjadi sejak diciptakannya peta untuk melukiskan permukaan bumi, di mana ruang didialasi dan dikuantifikasi, dan ruang dan lahan direduksi menjadi sebuah lembaran-lembaran kertas dan juga diberi nomor-nomor titik koordinat. Nah, peta sendiri itu ialah bumi yang dibaca dari atas, maka dibutuhkan imajinasi yang lepas bagi pembacanya ataupun si pembuat peta itu sendiri untuk membayangkan bentuk bumi melalui peta. Nah, pengamat sendiri itu harus memiliki imajinasi bahwa ia sedang berada di atas permukaan bumi untuk melihat hamparan di bawahnya, sehingga dia ini bisa membayangkan bagaimana bentuk permukaan bumi yang dari atas, sehingga sang pembuat peta itu bisa membuat petanya itu dengan cukup detail. Nah, tetap dengan adanya perkembangan zaman sekarang juga terdapat adanya Google Maps seperti yang sudah kita punya masing-masing di gadget masing-masing, di mana ini bukan lagi melihat sebuah peta yang melihat sebuah permukaan bumi dari atas, melainkan kita sendiri sudah berada seolah-olah di tempat tersebut yang kita tuju. Jadi dengan adanya teknologi yang lebih terbaru ini seperti Google Maps, di mana melebihi peta ini yang hanya melihat dari atas permukaan bumi, dengan adanya Google Maps kita bisa seolah-olah berada di tempat tersebut, padahal kita sendiri tidak berada di tempat tersebut. Kemudian contoh lainnya itu ada teleskop. Melalui teleskop ini kita bisa melihat benda-benda yang jauh yang ada di langit, yang di mana benda-benda tersebut tuh berasa dekat di mata kita. Nah, hal ini tuh mengubah rasa kejauhan dan kedekatan terhadap objek penglihatan, yang kenyataannya itu benda tersebut jauh, tetapi karena kita melihat yang melalui teleskop, jadi persepsi kita itu memandangnya benda tersebut adalah sebuah objek yang dekat. Nah, di mana ini juga menimbulkan reduksi tentang apa yang ada di sekitar. Jadi jika kita tidak menggunakan teleskop, maka pandangan kita hanya fokus pada apa yang ada di teleskop itu dan mengabaikan penglihatan lainnya. Nah, jadi contoh lainnya tentang teknologi yang mengubah persepsi manusia tentang ruang itu juga adanya teknologi seperti teknologi VR atau virtual reality, yang dimana kita itu sebenarnya tidak berada di tempat yang ditunjukkan oleh virtual reality itu, tetapi karena mata kita memandang ke sana, maka seolah-olah kita berada di sana, tetapi kita sebenarnya tidak berada di sana. Nah, jadi teknologi seperti di film Ready Player One, yang dimana di film itu menceritakan tentang dunia yang dimana manusianya itu sudah beraktivitas melalui virtual reality, jadi sudah tidak beraktivitas lagi di dunia nyatanya.
Kemudian ada teknologi yang mengubah tulisan, tulisan yang mengubah persepsi tentang bahasa, yang dimana tulisan di sini dilihat sebagai sesuatu yang mentransformasi bahasa dan pengalaman manusia. Maka persepsi dan pemahaman tentang bahasa pun ikut ditransformasi. Nah, tulisan merupakan teknologi dari bahasa karena penulisan sendiri itu selalu menggunakan alat teknologi yang sederhana, mulai dari bulu yang dicelupkan tinta hingga di zaman sekarang menggunakan pulpen. Dan di setiap kebudayaan ada bahasa tulisan yang berbeda-beda, ada yang menggunakan sistem huruf, ada juga yang gambar. Nah, tulisan itu sendiri ialah contoh dari ketertanaman teknologi dalam budaya. Dalam budaya sendiri, tulisan pengetahuan dan kata-kata diakumulasi dalam bentuk tertulis. Tulisan bisa mengumpulkan pengalaman-pengalaman pada masa lampau dan dihadirkan di masa sekarang. Nah, akan tetapi tulisan juga bisa mereduksi atau memiskinkan bahasa dengan mereduksi bahasa lisan yang selalu ditampilkan dengan bahasa tubuh yang mencakup ekspresi dan juga intonasi suara, yang dimana bahasa tulisan terkesan lebih kaku dibandingkan dengan bahasa lisan. Nah, persepsi diri manusia ini semakin berubah setelah terciptanya alat teknologi seperti komputer yang seakan meradikalkan tulisan dalam bentuk elektronik. Nah, apalagi yang di zaman sekarang ini dikenal dengan adanya istilah keyboard warrior, di mana manusia itu hanya suka mengetik melalui gadget mereka masing-masing di sosial media tanpa memikirkan perasaan orang lain, yang dimana hal ini berbeda saat kita melakukan sebuah bahasa lisan, di mana kita akan cenderung memikirkan perasaan lawan bicara kita. Nah, hal ini pernah terjadi di sosial media seperti Twitter dan lain-lainnya, yang mereka itu asal mengetik saja tanpa memikirkan perasaan orang lain, dan saat orang lain yang dia singgung itu tersinggung, dan saat disamperin, orang yang mengetiknya ini langsung tidak bisa berkata apa-apa lagi karena dia sendiri tidak tahu kalau dia itu salah. Nah, kemudian lantas bagaimana persepsi kita tentang yang di teknologi sekarang seperti teknologi AI yang sudah mulai memacarkan eksistensinya dalam dalam sebuah pekerjaan, yang dimana pekerjaan seperti ilustrator itu sudah banyak yang menggunakan AI, yang dimana banyak masyarakat yang menganggap bahwa menggunakan AI untuk melukiskan sebuah gambar adalah tindakan yang curang. Tetapi terdapat beberapa pandangan dari ilustrator sendiri itu yang menggunakan AI, bahwa menggunakan AI itu tidak semudah yang dipikirkan. Jadi bukan karena AI itu mengambil data, tetapi tetap untuk menciptakan sebuah ilustrasi atau gambar yang bagus itu tetap dibutuhkan pengetahuan tentang dasar-dasar dalam melukiskan sesuatu. Jadi kalau kita tidak memiliki ilmu atau dasar-dasar dalam menggambar, maka walaupun kita menggunakan AI, hasilnya itu bisa saja tidak maksimal atau bahkan kurang realistis dibandingkan dengan orang-orang yang sudah paham dasar-dasar menggambar dan menggunakan AI dan memasukkan prompt-prompt atau kode-kode yang akan digunakan AI untuk megenerate sebuah gambar, yang dimana hasilnya itu akan jauh lebih bagus dan lebih realistis daripada orang-orang yang hanya menggunakan prompt dari auto yang sudah disediakan oleh penyedia AI tersebut. Nah, kemudian ada soal etika dari teknologi. IDE sendiri ini mengaku bahwa ia kurang memperhatikan dimensi sosial politik dari teknologi dan wilayah bioteknologi yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Nah, IDE ini kurang menyoroti perkara etis dalam tanggung jawab para saintis dan teknologi dalam pengembangan teknologi. IDE juga tidak menguraikan dampak negatif teknologi yang relatif asing terhadap budaya di mana teknologi itu diterapkan. Namun dalam teknologi and the life world, IDE juga membahas pentingnya untuk mempertahankan keseimbangan antara pengguna teknologi dan juga kehidupan sehari-hari. Ia mengatakan bahwa kita ini perlu memahami bagaimana teknologi memengaruhi pengalaman kita dan bagaimana kita menggunakannya secara bertanggung jawab agar tidak mengorbankan kualitas hidup kita. Jadi seperti yang tadi sudah ada AI tadi, meskipun sudah ada AI bukan berarti kita itu
stop untuk belajar atau tidak memahami dasar-dasar dari suatu pembelajaran. Justru untuk memaksimalkan dari adanya AI tersebut, kita harus mengetahui dasar-dasarnya untuk lebih bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh AI tersebut. Jadi walaupun AI itu bisa mempermudah, tapi kalau kita tidak memiliki dasarnya, maka itu juga akan merupakan teknologi yang seakan sia-sia. Apalagi ada beberapa pekerjaan yang dimana pekerjaannya ini menggunakan AI sebagai bantuan, tetapi AI-nya itu sendiri belum dirancang untuk detail dalam menganalisis sesuatu. Maka jika AI-nya itu mendeteksi adanya kesalahan, maka AI akan mengira bahwa orang tersebut salah dan dia tidak langsung melakukan analisis karena belum diprogram untuk bisa melakukan analisis secara detail seperti layaknya manusia. Jadi kita juga harus memilah-milih teknologi mana dan harus tetap mempelajari dasar-dasar dari sebuah pekerjaan atau ilmu yang akan kita lakukan. Nah, kita yang hidup di negara yang berkembang itu juga harus mempertanyakan teknologi yang ditransfer dari negara-negara maju, apakah itu benar-benar berguna untuk meningkatkan taraf hidup kita dan tidak membawa efek yang tak langsung, efek yang buruk terhadap budaya kita sendiri. Nah, pengalaman manusia dan budaya itu bisa berubah seiring dengan diterapkannya teknologi dalam kehidupan. Nah, teknologi tertentu mungkin tidak cocok dengan budaya kita, maka kita itu diharuskan untuk memilih-milih teknologi yang bisa berguna bagi masyarakat dan juga menggunakannya dengan bijaksana. Di mana dalam hal ini refleksi filosofis sangat berguna untuk menyadarkan kita tentang efek buruk dari teknologi, sehingga teknologi tidak akan mengurangi kualitas hidup kita, seperti apa yang sudah disampaikan Ide, bahwa jangan mentang-mentang ada teknologi maka itu akan menurunkan kualitas hidup kita nanti, sehingga seperti di kartun Wall-E yang dimana orang-orangnya itu sudah tidak kualitas hidupnya sudah turun, yang dimana semua pekerjaannya itu sudah digantikan oleh robot. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.